Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat kan? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3. Pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dan pembelajaran ke-1. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud salah satunya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Begitu juga makanan akan menjadi nikmat jika diberi garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Nah, perhatikan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kalian mengamati peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari kita? Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar ini, terdapat anak yang memegang sebuah cangkir yang berisi air panas. Terlihat ada uap air yang keluar dari cangkir atau gelas tersebut. Kemudian ada anak yang kedinginan, kemudian menghembuskan nafasnya sehingga terlihatlah uap-uap air. Nah, penguapan merupakan perubahan wujud yang dapat kita temui sehari-hari. Makanan akan terasa nikmat jika diberi garam. Jika tidak diberi garam, makanan akan terasa hambar, tidak berasa. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada garam. Mari kita baca teks bertani garam pada buku siswa halaman 175 ya. Baca dan amati serta perhatikan baik-baik tiap langkah atau proses pembuatan garam tersebut. Dari proses pembuatan garam yang kalian baca, kita menjadi tahu ya bahwa ada perubahan wujud benda di dalamnya. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, sekarang Ananda sudah bisa menyusun gambar cerita pada LKPD yang Ibu share melalui grup WA ya. Nah, tadi Ananda sudah membaca teks tentang bertani garam kan? Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut adalah selama 2 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit ya? Nah, kita akan mengubah satuan jam menjadi satuan menit dan satuan menit ke satuan jam. Seperti kita ketahui, dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Jadi, jika 2 jam, berapa menit? Caranya, 2 dikali 60 menit atau 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Ananda dapat menuliskannya di buku catatan Ananda ya. Kemudian carilah menit-menit dari jam yang Ibu berikan berikut ini. 3 jam, berapa menit? Caranya sama, 3 dikali 60 menit sama dengan 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan berapa menit ya? Ya, sekarang kita lanjutkan 4 jam. Sama dengan 4 dikali 60 menit atau 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan berapa menit ya? Nanti Ananda coba cari di rumah. Lanjutkan dengan 5 jam, berapa menit ya? Kalau 6 jam, berapa menit? Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air laut dalam satu petak tambak adalah selama 120 menit. Perhatikan contoh soal berikut. 1 jam 40 menit, berapa menit ya? Nah, tadi kita sudah mencari satuan jam ke menit pada slide sebelumnya. Kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel sebelah kiri sudah terdapat satuan menit dalam beberapa jam. Jadi, 1 jam itu 60 menit. Tulis 60 menit. Kemudian masih ada sisanya. Berapa? Iya, sisanya 40 menit. Jadi, 1 jam 40 menit itu berapa? Iya, 60 ditambah 40 jadi 100 menit. Kemudian perhatikan contoh soal berikutnya. 2 jam 15 menit. Berapa menit ya? Nah, 2 jam itu berapa menit? Lihat pada tabel di samping. Iya, 2 jam 120 menit. Jadi tulis 120 menit. Kemudian sisanya berapa menit? Iya,
15 menit. Tulis 15 menit. Jadi, 2 jam 15 menit itu adalah 120 menit ditambah 15 menit, jadinya 135 menit. Sekarang, dari 2 contoh soal yang sudah Ibu berikan, Ananda dapat melakukan latihan soal berikut ini. Nah, latihan soal ini dapat Ananda lihat pada buku siswa halaman 181 untuk nomor soal, nomor 2, 3, dan 4. Selamat mengerjakan ya. Bisa meminta bantuan dari orang tuamu atau keluargamu di rumah. Kemudian kita akan melanjutkan cara merubah satuan menit ke jam. Perhatikan, untuk memanen 1 petak garam, petani membutuhkan waktu 90 menit. Jika kita ubah menjadi jam, kira-kira berapa jam ya? Nah, perhatikan contohnya. 90 menit sama dengan berapa jam? Kita lihat lagi tabel yang sudah kita peroleh tadi. 90 menit itu mendekati berapa jam ya? Iya, 1 jam. Jadi tulis 1 jam. Apakah sudah cukup? Belum, ternyata masih ada sisanya. Bagaimana cara mencari sisanya? Kita cari seperti ini. 90 menit dikurang 60 menit sama dengan 30 menit. Jadi baru kita tulis sisanya 30 menit. Jadi 90 menit itu berapa jam? Iya, 1 jam 30 menit. Perhatikan contoh soal selanjutnya. 160 menit berapa jam ya? Kita lihat lagi pada tabel di samping. 160 menit itu mendekati berapa jam ya? Iya, 2 jam, yaitu 120 menit. Berarti tulis 2 jam. Apakah sudah cukup? Tidak, kita akan mencari sisanya dengan cara 160 menit dikurang 120 menit sama dengan 40 menit. Jadi sisanya kita tulis 40 menit. Jadi 160 menit itu berapa jam? Iya, 2 jam 40 menit. Nah, dari contoh-contoh soal yang Ibu tampilkan di sini, kalian bisa melanjutkan soal-soal atau melakukan latihan soal di rumah. Nah, ini adalah latihan soal yang Ibu ambil dari buku siswa halaman 182 nomor 1 dan 2 ya. Ananda dapat mengerjakan soal-soal ini dengan bantuan orang tua dan keluarga di rumah. Selamat mengerjakan. Sekarang, coba kalian identifikasi perubahan wujud apakah yang terjadi pada saat kita menjemur pakaian? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Penguapan. Nah, perubahan wujud saat menjemur pakaian sama dengan perubahan wujud pada saat membuat garam, yaitu penguapan yang terjadi karena adanya sinar matahari ya. Nah, setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi, kemudian susunlah di dalam lemari bajumu. Perhatikan cara melipat baju kaos berikut ini dan ikuti langkah-langkahnya supaya kamu tahu cara melipat yang benar dan rapi ya. Nah, ini adalah gambar cara melipat baju atau kaos yang dapat kamu praktikkan di rumah. Kamu dapat melipatnya dengan cara mengikuti langkah-langkah yang ada dalam gambar berikut ini, kemudian susunlah dengan rapi di dalam lemarimu. Terima kasih, tetap semangat belajar. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ananda tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.